Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, izinkan kami Al-Fakir ingin menjelaskan tentang konsep usul fiqh fi isbati maqasidis syariah wa ihtiyajil faqih ila ma'rifatiha. Melalui tugas ini, penulis berusaha menjelaskan tahapan-tahapan ijtihad para ulama dalam menggali maqasid, disertai dengan contoh-contoh yang aplikatif dari sumber-sumber yang syar'i dan juga realitas kontemporer. Dengan harapan tugas ini dapat memperkaya khazanah keilmuan kita sekaligus melatih kemampuan kita dalam memahami dan mengajarkan fikih berbasis maqasid secara praktis. Baik, langsung saja. La yamtari ahadun fi anna kulla syari'atin syuri'at lin-nasi anna ahkamaha tarmi ila maqasida muradatin limusyarri'iha al-hakim ta'ala إذ قد ثبت بالأدلة القطعية أن الله لا يفعل أشياء عبثا دل على ذلك صنعه في السماوات والأرض وما بينهما كما أنبأ عنه قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين الدخان الآية 38 وقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا المؤمنون الآية 115 yang artinya adalah tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa setiap syariat yang diturunkan untuk manusia, maka hukumnya pasti mengarah pada tujuan yang dikehendaki oleh sang pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Bijaksana tentunya. Hal ini telah ditetapkan dengan dalil-dalil yang pasti bahwa Allah tidak melakukan sesuatu dengan sia-sia. Hal itu ditunjukkan oleh ciptaannya pada langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Sebagai firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 38, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Dan juga firman Allah yang lain dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu dengan sia-sia? Oke, tadi barusan sudah kita sebutkan dari nas dan juga ayatnya. Di situ dijelaskan bahwasanya Allah tidak menciptakan dunia ini dengan sia-sia. Jadi tanpa ada kesia-siaan. Jadi syariat ataupun apapun yang Allah ciptakan di dunia ini itu pasti ada maksud dan tujuannya. Maka disitulah peran faqih, para orang-orang fikih untuk memahami maqasid syariat tersebut. Ada beberapa cara untuk mengetahui maqasidus syariah. Ada 5 cara atau 5 jalan. Kita langsung sebutkan tanpa memakai bahasa Arab atau membaca bahasa Arab terlebih dahulu. Yang pertama adalah memahami nas syar'i bi istidlal bil alfad. Itu yang pertama. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah seorang faqih pertama-tama berhadapan dengan teks-teks Al-Quran Sunnah, ia harus memahami maknanya terlebih dahulu sesuai kaidah bahasa Arab dan penjelasan syar'i. Misalnya ketika Allah berfirman, waqimus shalah, tegakkanlah salat. Faqih memahami bahwa kata aqimu adalah sighatu amr, bentuk perintah yang menunjukkan kewajiban. Dari sini ia menetapkan bahwa salat 5 waktu adalah ibadah wajib. Yang tata caranya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Proses ini menunjukkan maqasidus syariah berupa taqdisullah, mengagungkan Allah, dan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Ketika aqimus shalah sudah jelas, maka dalam konteks bahasanya itu adalah perintah bahwasanya kita harus melakukan sholat. Seperti itu. Kemudian jalan yang kedua adalah meneliti kontradiksi dalil, at-ta'arud wa tajrih. Apa maksud dari at-ta'arud wa tajrih tersebut? Nah, kadang faqih menemukan dalil-dalil yang tampaknya saling bertentangan. Misalnya dalam hukum warisan, Al-Quran menetapkan sumber hukum, yusikumullahu fi auladikum, bahwa anak-anak berhak mendapatkan warisan. Namun ada hadis sahih, nahnu ma'asyiral anbiya la nurus, kami para nabi tidak diwarisin. Sekilas nampak ada pertentangan. Faqih meneliti lalu menyimpulkan bahwa hadis ini bersifat khusus untuk para nabi, bukan untuk umat Islam secara umum, maka tidak ada pertentangan sebenarnya. Dari sini terlihat maqasid syariah berupa hifzul mal, menjaga harta, dan husnul tadbir fi mawaris, pengaturan harta warisan yang adil. Yaitu cara yang ketiga adalah melakukan kias atau analogi, yaitu melakukan atau menetapkan hukum atas sesuatu yang belum ada nasnya, nas hukumnya tentunya, dengan menyamakannya pada sesuatu yang ada hukum syariatnya. Setelah diketahui ilat sebab hukumnya dari hukum tersebut,
dengan metode-metode penerapan ilat yang telah dijelaskan dalam usul fiqh. Adapun contohnya adalah larangan khamar dalam surat Al-Maidah ayat 90. Di situ ilatnya jelas memabukkan. Fakih lalu mengiaskan tentang narkoba, ganja dan lain-lain, sama-sama memabukkan. Maka dari situ hukumnya haram. Cara yang keempat adalah apabila ada suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi pada manusia yang tidak diketahui hukumnya dalam dalil-dalil yang tampak bagi mujtahid dan tidak ada pula padanannya yang bisa dikiaskan, maka boleh memberikan hukum atasnya. Contohnya bagaimana? Seperti transparasi organ tubuh. Tidak ada nas langsung yang menjelaskan bahwasanya boleh atau tidaknya. Dan tidak ada analogi sempurnanya. Tetapi ketika ada maqasid syariah yaitu hifzun nafas, maka diperbolehkan karena itu termasuk dalam menjaga diri atau menjaga jiwa. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah menerima sebagian hukum syariat yang tetap meski tidak diketahui ilatnya maupun hikmah persyariatannya. Sehingga fakih menuduh dirinya lemah dalam memahami hikmah Allah. Hukum semacam ini disebut dengan ta'budi atau ibadah murni. Contohnya adalah jumlah rakaat sholat fardu seperti subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Kemudian tawaf mengenai Ka'bah 7 kali. Di situ tidak tertulis dan tidak ada hukum-hukumnya. Maka kita masuk ke dalam hukum ta'budi atau ibadah murni tanpa mengetahui atau diketahui ilatnya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.